Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Wafik Aziza dari kelas M229 dengan NIM 22040750168. Nah, pada video kali ini saya akan menceritakan cerita anak-anak yang berjudul Togar dan Rumah Ajaib Berisi Buku. Di sebuah desa kecil bernama Kademangan, tinggal seorang anak laki-laki bernama Togar. Togar ini punya senyum lebar, rambut ikal, dan suara yang selalu penuh semangat. Tapi ada satu hal yang membuat Togar berbeda dari anak-anak lain di desanya. Ia sangat mencintai buku. Bukan main-main ya, ia bahkan pernah membaca buku resep masakan, buku cara merawat ayam, sampai buku cerita tentang alien yang suka makan singkong. Pokoknya semua buku dibacanya itu dengan mata yang berbinar-binar. Masalahnya, di desa Togar ini tidak ada perpustakaan, bahkan sekolahnya pun hanya punya beberapa buku usang. Dan toko buku, itu hanya ada di kota yang jauh sekali dari desa Togar. Nah, tapi Togar ini punya ide. Nah, suatu malam ia berkata kepada ibunya sambil menatap bintang, "Bu, aku ingin bikin rumah, tapi bukan rumah biasa, rumah yang penuh buku, semua anak boleh datang dan membaca." Ibunya tertawa kecil. "Wah, rumah ajaib ya, tapi kamu harus mulai dari sesuatu yang kecil dulu, nak." Dan itulah yang dilakukan Togar. Akhirnya Togar mulai menyisihkan uang jajannya. Setiap minggu ia ikut ibunya ke pasar kota. Di sana ada tukang loak tua yang suka memutar lagu dangdut dan menjual buku-buku bekas yang murah. Nah, Togar ini selalu memilih dengan teliti. Ini cerita naga, ini tentang roket, ini ada gambar dinosaurus. Nah, ia mengumpulkan sedikit demi sedikit sampai kamarnya penuh sesak oleh buku. Bahkan adiknya mulai protes, "Kakak, aku nggak bisa main, bukumu numpuk kayak gunung." Togar pun mencari tempat lain, lalu ia melihat kandang ayam kosong di samping rumah. Nah, sudah lama tak dipakai, penuh debu dan jaring laba-laba. Tapi di mata Togar itu adalah istana buku. Ia kemudian bersih-bersih, mengepel, mengecat dinding dengan sisa cat warna-warni dari tetangga. Lalu ia menempelkan poster toko kartun dan menyusun rak dari kardus bekas. Lalu di atas pintu kandang itu ia tulis besar-besar, "Rumah Baca Togar, gratis untuk semua." Awalnya hanya 2 anak, lalu 5, lalu 10, dan mereka sangat penasaran. Akhirnya Togar ini menyambut semua dengan senyum dan berkata, "Di sini kalian bisa baca apapun, tapi satu syaratnya, jangan lupa bilang terima kasih ke buku." Nah, akhirnya setiap sore ini halaman rumah Togar dipenuhi dengan anak-anak. Ada yang membaca sambil tengkurap, ada yang membacakan keras-keras, bahkan ada yang belum bisa baca tapi suka lihat gambar. Nah, Togar ini jadi seperti pemandu wisata di dunia cerita. Kemudian ia bercerita tentang pangeran yang pemalu, kucing yang bisa jadi detektif, sampai ikan paus yang ingin jadi penyanyi. Suatu hari, seorang guru ini dari kota lewat dan melihat kerumunan anak-anak di gubuk kecil itu. Nah, ia ini sangat kagum. Lalu ia menulis kisah Togar di media sosial. Boom! Nah, kabar itu akhirnya menyebar seperti api. Dan beberapa minggu kemudian, paket-paket besar berdatangan. Nah, isinya itu ada berbagai macam buku. Mulai dari buku cerita, buku ilmu pengetahuan, buku mewarnai, dan bahkan ada satu yang berjudul Buku Tertebal Sedunia. Nah, Togar ini sampai butuh 2 hari untuk membacanya. Nah, selanjutnya para relawan ini mulai datang membantu. Rumah bacaan direnovasi, dicat ulang, diberi rak baru, dan diberi papan nama kayu indah, yaitu Rumah Baca Togar, rumah impian semua anak. Togar masih anak yang sama. Ia masih suka duduk di bawah pohon jambu sambil membaca. Tapi kini ia tak sendiri. Di sekelilingnya selalu ada tawa anak-anak dan halaman-halaman cerita yang terus dibuka. Ia mungkin kecil, tapi mimpinya yang sangat besar. Dan ia tahu bahwa kita tak perlu jadi orang besar untuk membuat dunia berubah. Kadang cukup satu buku, satu senyum, dan satu hati yang mau berbagi. Itulah cerita anak-anak yang sangat menginspiratif. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.